Tempe adalah panganan yang terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai oleh kapang berjenis Rhizopus, seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifera, dan Rhizopus arizus, yang secara umum dikenal sebagai kapang tempe. Tempe yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia biasanya adalah tempe yang berbahan dasar kedelai. Langkah pertama, penyortiran. Dengan memisahkan benda-benda yang tidak diinginkan dan memilih biji kedelai yang baik. Langkah kedua, pencucian, dengan memisahkan kotoran dan debu yang menempel pada biji kedelai. Langkah ketiga, perebusan. Biji kedelai direbus selama kurang lebih 30 menit, sehingga diperoleh biji kedelai setengah matang. Nah, selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu perendaman. Pastikan biji kedelai terendam seluruhnya. Perendaman berlangsung semalam, kurang lebih 8 jam, hingga menghasilkan kondisi asam. Tujuan perendaman ini untuk melunakkan kedelai dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusukan selama fermentasi. Kelima, yaitu pengambilan kulit ari. Meremas-remas kedelai supaya kulit mengelupas sehingga ragi dapat tumbuh dengan baik. Langkah keenam, pencucian. Sekali lagi, kedelai dicuci supaya kotoran yang masih tersisa dapat hilang sehingga kedelai benar-benar bersih. Langkah ketujuh yaitu perebusan. Perebusan kedua dilakukan sampai biji kedelai matang dan melunak. Tujuannya supaya kedelai tidak berbau dan membunuh bakteri yang mungkin muncul saat perendaman. Adapun langkah ke-8 yaitu penirisan. Penirisan dilakukan hingga biji kedelai benar-benar terpisah dari air dan kering, supaya mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik. Masukkan kedelai yang sudah ditiriskan ke dalam wadah. Kemudian, campurkan ragi dan campur dengan pengaduk hingga rata. Perbandingan yang digunakan antara ragi dan biji kedelai yaitu 1 gram ragi dan 40 gram biji kedelai. Campurkan ragi dan kedelai, aduk hingga semuanya tercampur rata. Langkah yang ke-10 yaitu pengemasan. Pembungkus yang digunakan adalah plastik. Tujuan dari pembungkusan yaitu untuk menciptakan keadaan anaerob bagi mikroorganisme kapang. Plastik dilubangi menggunakan garpu atau tusukan lainnya, kemudian difermentasi sekitar 3-4 hari. Fermentasi adalah suatu proses metabolisme yang menghasilkan produk-produk pecahan baru dan substrat organik karena adanya aktivitas atau kegiatan mikroba. Fermentasi kedelai menjadi tempe oleh Rhizopus oligosporus terjadi pada kondisi aerob obligat. Hasil fermentasi tergantung pada fungsi bahan pangan atau substrat mikroba dan kondisi sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhannya. Adanya fermentasi dapat menyebabkan beberapa perubahan sifat kedelai. Senyawa yang dipecah dalam proses fermentasi adalah karbohidrat. Fermentasi dapat terjadi pada tempe menggunakan beberapa kapang. Selain dengan menggunakan kapang Rhizopus oligosporus seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus arhijus, dan Rhizopus stolonifera, kapang-kapang ini akan membentuk ragi tempe. Nah, tempe akan terlihat terdapat warna putih. Warna putih ini terbentuk dari tubuhnya misela jamur yang menghasilkan beberapa enzim. Enzim-enzim ini membantu pembentukan senyawa yang dapat cepat digunakan oleh tubuh. Terjadinya perubahan warna pada tempe dikarenakan selama proses pembuatan tempe terjadi perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan wujud atau fase zat yang umumnya bersifat sementara dan struktur molekulnya tetap. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis yang baru. Perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia. Reaksi kimia ini terjadi selama proses penyimpanan dan pada saat itulah terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus menghasilkan energi. Energi tersebut ada yang dilepaskan oleh jamur Rhizopus sebagai energi panas. Energi panas itulah yang menyebabkan perubahan suhu selama proses penyimpanan. Selama proses penyimpanan itulah terjadi perubahan warna dan munculnya titik-titik air yang dapat diamati pada permukaan dalam plastik pembungkus tempe. Warna pada bahan makanan dapat berubah sebagai akibat reaksi kimia dalam bahan makanan dengan udara. Pembungkus tempe dengan lubang-lubang kecil sebagai faktor utama yang menentukan sirkulasi udara tempe selama penyimpanan.
Sirkulasi udara menjamin terjadinya aerasi yang merata sehingga dapat mempengaruhi tingkat kelembaban tempe tanpa menimbulkan pengembunan. Aerasi yang seimbang selama proses fermentasi mempengaruhi suplai oksigen yang cukup untuk pertumbuhan jamur. Hasil dari proses fermentasi kapang mampu menghasilkan beberapa enzim, diantaranya enzim protease yang menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino bebas, enzim lipase yang menguraikan lemak menjadi asam-asam lemak, dan enzim amilase yang menguraikan karbohidrat kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ragi yang mengandung sediaan mikroorganisme hidup atau kapang yang merupakan bahan baku penunjang dalam fermentasi pembuatan tempe sering disebut sebagai ragi tempe. Spesies kapang yang terlibat diantaranya adalah Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer atau kapang roti, dan Rhizopus arizus. Kapang yang tumbuh pada kedelai menyerupai benang-benang halus berwarna putih atau miselium yang akan menghidrolisis senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh. Rhizopus merupakan kapang yang penting dalam industri makanan sebagai penghasil berbagai macam enzim, dan dalam fermentasi tempe tidak memproduksi racun, bahkan kapang itu melindungi tempe terhadap kapang penghasil aflatoksin.